Enak, kalau begini udah enak.
buat 6 orang. 6 orang. Cepat selesai. Cepat selesai jahit. Sampai. Jam 10 apa dah? Hah? Iya. Awak sokong. Cepat dapat. Iya. Hitungan sama je tu. Selamat menikmati hidangan yang telah disediakan. Sudah. Apa nama apa? Ratu. Ratu. Oh, Ratu. Tajamnya terang jauhnya merah, tak mungkin akan bersatukan cinta. Aku pun tahu kau takkan bisa mencintaiku seutuhnya. Nampak dah ada. Apa saya? Jangan apa-apa, Pak. Jangan apa. Oh, Pak. Mana mungkin kau sampai ke tujuan untuk berlabuh Kini waktu makan. Kini mungkin bahasa MC Melayu juga. Oh, tidak. Bahasa Indonesia yo. tajamnya terang laut merah, tak mungkin akan bersatukan kita. Aku tahu kau takkan bisa mencintaiku seutuhnya. Berhentilah bercakap. Berhenti yang bercakap dua orang nikah lagi. Karena kau lah sudah lah. Sudah bang ejek lah. Takkan semangat cek lah datang. Akhirnya lah sudah dapat ejek. Nanti Niko sambut. Gitu ah. Di kanan ya. Kau jadi kiai itu jasa guru, kau jadi insinyur itu jasa guru, kau jadi kiai itu jasa guru, kau jadi insinyur itu jasa guru, jadi profesor itu jasa guru.
kau jadi kiai, itu jasa guru. Kau jadi insinyur, itu jasa guru. Jadi profesor, itu jasa guru. Jadi dokter, itu jasa guru. Jadi profesor, itu jasa guru. Jadi dokter, itu jasa guru. Jadi sarjana, itu jasanya guru. Guru tak pernah harapkan balasan, guru tak pernah harapkan pujian, guru tak pernah harapkan balasan, guru tak pernah harapkan pujian. Hanyalah doa yang dipanjatkan, mudah-mudahan engkau maju. Dengan ilmu itu engkau mampu membawa masyarakat lingkunganmu. Dengan ilmu itu engkau mampu membawa masyarakat lingkunganmu hidup sejahtera, bahagia selalu. Kau jadi kiai, itu jasa guru. Kau jadi insinyur, itu jasa guru. Kau jadi kiai, itu jasa guru. Kau jadi insinyur, itu jasa guru. Jadi profesor, itu jasa guru. Jadi dokter, itu jasa guru. Jadi profesor, itu jasa guru. Jadi dokter, itu jasa guru. Jadi sarjana, itu jasanya guru. Anu berapa namanya itu? Menjemput wanita tak ada. Ada apa dia? Pasti duka. Iya. Lah mendekap. Silat kepada mempelai laki-laki akan memasuki prosesi adat. Kami ucapkan selamat datang kepada mempelai laki-laki beserta dengan rombongan. Kepada mempelai laki-laki kami silakan untuk dapat memasuki kediaman dari mempelai wanita dan akan menjemput istri tercintanya. Di dalam doa malamku, aku mohon pada
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita pada hari ini kita sama-sama dapat hadir di dalam rangkaian acara resepsi pernikahan, yakni antara Kasmah AMDK merupakan putri ketiga dari Bapak Katub dan Ibu Bunga, yang alhamdulillah mendapatkan seorang laki-laki yang bernama Hendra Supriyadi S.Pam, merupakan putra kedua dari Bapak Baharudin dan Ibu Manggisi. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang kami hormati, keluarga besar dari kedua belah mempelai yang berkesempatan hadir, yang kami hormati kepada seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat sedih pandai yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang kami hormati unsur pemerintah desa, Bapak Kepala Desa Kuala Keritan beserta dengan unsur pimpinan desa. Selanjutnya yang kami hormati para tamu undangan yang berkesempatan hadir, yang mana pada hari yang berbahagia ini kehadiran dari bapak-bapak, ibu-ibu merupakan suatu kebahagiaan dan kehormatan bagi kami keluarga besar dari mempelai wanita. Sebelum kita memasuki rangkaian acara dari tuan rumah, sedikit pertemuan antara kedua mempelai. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Semua sudah tersusun rapi oleh Sang Maha Kuasa. Kita tidak bisa memilih kepada siapa kita akan jatuh cinta. Mereka bertemu akhir bulan Maret, tepatnya tanggal 26 Maret 2025, di mana pertemuan mereka dan perkenalan dari Andi Maraulan atau Kak Ulan. Ini berkat jasa Kak Ulan. Terima kasih nih Kak Ulan telah menyatukan dua hati menjadi keluarga besar. Terima kasih Kak Ulan sudah memperkenalkan mereka. Kita tidak pernah menyangka bahwa perkenalan dan pertemuan ini membawa mereka pada suatu ikatan cinta yang suci pada hari ini. Selanjutnya, pendekatan singkat alam seakan ikut berkonspirasi untuk menyatukan mereka berdua. Setelah melihat keseriusannya, akhirnya mereka menyetujui untuk berkomitmen ke jenjang yang lebih serius dan menerima lamarannya tepat 22 hari setelah perkenalan itu. Ini waktu yang singkat, ini merupakan jodohnya. Maka percayalah, bukan karena bertemu lalu berjodoh, tapi karena berjodohlah maka mereka bisa bertemu. Mereka memutuskan mengikrarkan janji suci pernikahan pada tanggal 10 Juni 2025. Insya Allah sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, apa yang menjadi takdirmu maka tak akan terlewatkan. Itulah sedikit pengantar dari pertemuan mereka. Maka kita akan memasuki rangkaian acara yang pertama, yakni kata penyerahan dari pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai wanita, kepada Bapak Haryanto. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Kuala Keritan beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua BPD Kuala Keritan beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Kepala Dusun RT
beserta jajarannya. Yang saya hormati di sini hadir Bapak penyuluh kita, Bapak Nasaruddin SAG, Sebana tempat. Jadi lupa saya hormati. Pertama-tama saya mohon maaf kepada keluarga besar dari Pak Katu atau Resuluah, karena mungkin melangkah perjalanan kami dari Penandang ke sini mengganggu ketentraman para bapak-bapak sekalian yang hadir di sini. Karena kami itu sekalian kantor beberapa, karena beliau di kita Kaspa ini kebetulan dia salah satu teman saya di Puskesmas Kecamatan Blitar. Jadi memang saya sengaja, dan beberapa orang hadir di sana ada Pak itu memang termasuk keluarga besar kita. Jadi saya jangan heran Pak, memang kami sengaja untuk meramaikannya. Jadi Bapak sekalian saya muliakan kepada Bapak Kadresial terhormat, anak kami Hendra, adik kami Hendra, dia masih berumur sebelum jagung, dia masih perlu pelajaran. Karena bagaimanapun juga dia baru pertama kali mengarungi rumah tangga. Siapa tahu nanti ada masalah-masalah sifat tidak menyenang di bapak-bapak hati, bapak katus keluarga. Mohon diberikan ajaran, mohon beri petunjuk ajar. Karena masih perlu pelajaran. Oke? Nah, jadi dia ketawa. Dia ketawa. Jadi yang kedua, kepada Adanda Kadasma, berilah jawaban-jawaban yang sifatnya, karena sekarang adik Kaspa ini bukan lagi lajang. Adanya adik Kaspa, adanya abah kita di sini, itu adalah suami yang resmi. Jadi ada apabila nanti ada apa-apanya, ada masalah-masalah di luar, jangan kau ngadu sama orang tuamu, silakan selesaikan berdua. Jadi terima kasih. Sama juga adik Wadi, apabila bicara masalah keluarga, jangan kau larikan kepada orang tua, selesaikan berdua. Karena pas kalian saya muliakan, saya akan membaca kronologis masalah perceraian. Karena di mana-mana di kantor pada sana, perceraian itu bukan timbul karena materi. Kadang-kadang orang tua masing-masing ada masalah ngadu ke bapak, ada masalah ngadu ke mama. Jadi mamanya tidak bisa merespon, dia hanya menjawab dengan iya, tidak pernah apa masalahnya. Jadi saya lagi sama pada adik sekalian, utamanya para hadirin sekalian. Kalau masalah, jangan lu berperan ketua tahun, ikutlah selesaikan berdua. Nah, itu barang mantap. Ini masalah dikit, lari ke orang tua, dikit lari ke orang tua. Tidak perceraian. Nah, jadi saya mohon kepada bapak sekalian, tolong diucapkan itu. Apalagi namanya suku Bugis. Suku Bugis banyak putih pandang dia. Nasi kata, wah ini apa, tidak mau dekat kita. Bukannya macam lagi Pak. Sekarang selesai berdua, kita sudah dewasa. Jadi mohon pada adik kami berdua, tolong kalau masalah jangan diadu kepada orang tua. Silakan selesai berdua, oke? Nah. Jadi dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Adanda kami Hendra Supriyadi, jam 12 pada 15 menit. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya serahkan kepada Bapak Katu. Demikian saya hadiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haryanto telah menyampaikan kata penyerahan mewakili dari mempelai laki-laki. Selanjutnya mari kita dengarkan kata penerimaan sekaligus sambutan dari tuan rumah yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andus Haji Sabaruddin MSI kepada Bapak. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu perhadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini ada dua amanah yang akan saya laksanakan. Yang pertama amanah sambutan daripada tuan rumah. Yang pertama atas nama tuan rumah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga, kerabat, panitia yang telah membantu kami dalam persiapan pelaksanaan acara ini. Karena kami yakin dan percaya bahwa tanpa bantuan daripada kerabat, keluarga dan panitia,
maka kami tidak bisa melaksanakan acara sebesar ini. Begitu juga kepada seluruh tamu kami. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah berkenan untuk hadir dalam acara kami ini. Karena tidak ada artinya persiapan besar kami laksanakan, namun tamu tidak ada. Ya, jadi atas nama tuan rumah mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu kami yang telah berkenan hadir menghadiri undangan kami ini. Kemudian permohonan maaf kami kepada seluruh keluarga, seluruh kerabat yang telah membantu kami. Mungkin selama ini ada barangkali ucapan kami, perbuatan kami, sikap kami yang kurang berkenan dari tuan rumah. Yakinlah bahwa itu tidak kami sengaja. Namun dalam hal ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terjadi hal-hal yang tidak diingini. Begitu juga kepada seluruh tamu kami mohon maaf mungkin ada sambutan kami yang kurang berkenan, segur tapah kami yang kurang berkenan, kemudian hidangan yang kami suguhkan itu tidak sesuai dengan selera kita masing-masing. Inilah yang dapat kami berikan, ya. Namun dalam hal ini atas kekurangan kami mohon yang sebesar-besarnya. Kemudian pada kesempatan ini juga tadi kami lihat bahwa tamu kami sangat berdesakan. Karena tadi 2 kali saya mengambil mikrofon, bukan mengusir daripada tamu kami yang sudah duduk lama, tapi karena kondisi tempat kami yang sangat sempit, maka mau tak mau tamu-tamu kami yang sudah menikmati hidangan, apalagi keluarga, kami persilakan tadi istirahat di rumah. Karena tamu kami cukup banyak, oleh sebab itu ya atas nama tuan rumah mohon maaf. Ya, karena inilah kemampuan kami menyiapkan tempat. Ya, kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kehadiran jumlah tamu kami tidak kami sangka sebanyak ini, ya. Oleh sebab itu persiapan yang cukup sederhana kami lakukan, namun alhamdulillah tamu kami cukup banyak. Ini adalah suatu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, tadi mewakili daripada mempelai laki-laki telah menyerahkan mempelai laki-lakinya kepada keluarga besar Pak Katuk. Maka pada kesempatan ini mewakili keluarga dari mempelai perempuan, memang yang namanya jodoh tuh kita tidak bisa tebak, ya. Saya juga tidak menyangka, ya, begitu ditelepon oleh saudara kami Katuk, katanya ada orang mau datang melamar anak kita dan semuanya saya serahkan kepada Pak Haji, ya. Alhamdulillah, orang tua daripada Hendra datang ke rumah, beberapa orang datang ke rumah langsung melamar dan selesai pada malam itu juga. Jadi memang pembicaraan itu saya dengan ibu cuma berdua, ya. Sudah diserahkan bulat-bulat, apapun yang akan kita laksanakan katanya saya serahkan ya Pak Haji. Itulah pesan orang tua daripada Kasma. Alhamdulillah, karena mungkin jodoh memang sudah sampai, ya, maka terjadilah acara yang kita laksanakan pada hari ini. Seperti sampaikan protokol tadi bahwa memang kita tidak tahu kita berjodohnya dengan siapa. Kadang-kadang kita sudah berkenalan lama, berpacaran lama, tiba-tiba sudah diserahkan tanda ikatan, tiba-tiba batal. Ada yang seperti itu. Ya, inilah jodoh. Oleh sebab itu kepada Ananda kami Kasma, tolong jaga pernikahan ini, ya. Hendra Supriyadi atau adalah pilihanmu sendiri tanpa paksaan orang tua. Yakin bahwa yang namanya berumah tangga itu pasti menemui masalah, ya, pasti ada masalah. Oleh sebab itu tadi disampaikan bahwa penyerahan tadi disampaikan bahwa Supriyadi baru menjalani rumah tangga sama-sama belum berpengalaman. Pak Ketua, kalau seandainya Supriyadi sudah berpengalaman, tidak kami terima. Ya, terus terang, kalau seandainya Supriyadi ini sudah berpengalaman dalam keluarga, tidak kami terima. Karena yang namanya sudah berpengalaman dalam rumah tangga itu berarti duda kalau laki-laki, janda kalau perempuan, itu yang sudah pengalaman. Karena sudah belum berpengalaman lah, makanya kami terima. Ya. Namun dalam hal ini kami dari orang tua tepat memberikan tunjuk ajar kepada kalian berdua, ya. Walaupun kalian mungkin berdua sarjana,
Tapi sering saya sampaikan bahwa sarjana bukan jaminan untuk menentukan keutuhan rumah tangga seseorang. Banyak kita lihat kok sampai doktor barangkali tiba-tiba rumah tangganya hancur di tengah jalan. Orang tua kita tidak punya sekolah, buta huruf. Saya ingat betul orang tua saya kedua-duanya buta huruf, tapi mampu melahirkan anak 13 orang dan alhamdulillah kehidupan anaknya semuanya sukses. Ini tanpa didukung oleh pendidikan. Jadi pendidikan bukan jaminan. Oleh sebab itu, tapi pendidikan bisa dijadikan modal awal bagaimana kita bisa membina rumah tangga dengan baik. Kalau orang yang berpendidikan saja rumah tangganya seperti itu, ya bagaimana kita mau belajar? Jadi oleh sebab itu kepada anda kami berdua, jalani rumah tangga dengan baik, ya. Kepada Hendra, ya, bimbing istrimu dengan baik. Mungkin itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan, karena setelah ini ada nasihat perkawinan lagi yang akan disampaikan oleh Ustaz kita, penyuluh agama Kecamatan Kerita, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ananda kami Hendra Supriyadi Espom, putra daripada Bapak Baharudin dan Ibu Mangisi, kami terima di keluarga besar kami, ya, kami keluarga besar kami. Mudah-mudahan karena pernikahan itu bukan hanya menyatukan dua individu, tapi pernikahan itu adalah menyatukan dua buah keluarga. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Andus Haji Sabarudin MSI telah menyampaikan kata penerimaannya. Selanjutnya mari kita dengarkan nasihat untuk kedua mempelai oleh Bapak Ustadz Nasaruddin SAG. Kepada Ustadz kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya sampaikan, kewajiban kita menghadiri undangan. Ketika datang undangan di rumah kita, rata-rata tertulislah di situ mohon doa restu. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sekarang ini kami ingin mengajak Bapak melepaskan kewajiban Bapak selaku undangan. Bacalah barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Kalau sudah dibaca itu Bapak dan Ibu, lepas kewajiban kita. Jadi yang diundangan itu bukan mohon 200.000, tapi mohon doa restu. Ada juga ditulis di situ mohon doa restu, tapi yang ditulis yang ditunggu mohon 200.000, bukan itu. Yang dimohonkan adalah mohon doa restu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kewajiban pertama selesai. Kami ingatkan kepada gadis-gadis, boleh angkat tangan yang belum menikah. Yang belum menikah 2 kali atau 3 kali boleh angkat tangan. Kami ingatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Tunkihul mar'a ila arba'atihi shalih." Nikahilah wanita itu karena 4 persoalan. Yang pertama, walimaliha, karena hartanya. Jadi penting harta, makanya laki-laki harus bersungguh-sungguh madar, bersungguh-sungguh memantapkan diri supaya sang wanita memandangi kita bahwa kita walaupun hanya punya 1 pasang sepatu, tapi kita punya harta. Kemudian ini dibuktikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menikah pertama kali. Dia menikah dengan seorang wanita yang kaya raya, yaitu Sayyidina Khadijah. Wanita kaya walaupun dia single parent, bahasa kitanya janda, tapi dia kaya. Tetapi anak muda jangan terlalu memikirkan itu, tapi pantaskanlah diri, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengejar Khadijah, tetapi Khadijah
yang mencintai dia lalu mengambil seorang comblang menyampaikan kepada sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ada keinginan, maka dilamarlah dia. Berarti kita sang laki-laki harus memantaskan diri. Kemudian yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wali maliha, yang kedua wali nasabiha, karena keturunannya jelas. Karena ada juga laki-laki tak jelas keturunannya, ada juga perempuan yang tidak jelas keturunannya. Ketika mau dinikahkan tidak tahu siapa walinya. Ini berarti tidak jelas, harus diperjelas. Yang ketiga, mal, harta, kemudian nasab, kemudian wali jamaliha, karena kecantikannya. Karena kalau kecantikan biasanya tidak perlu kita bersusah payah. Insya Allah kalau ibunya cantik, bapaknya ganteng, biasanya turunannya ganteng. Walaupun ada yang jelek bapaknya, kayak saya ini, cantik anaknya. Itu tergantung kata Pak Haji Budi cara membuatnya. Ini sudah diberitahu ini pengantinnya. Jadi cara membuatnya. Kalau kita jelek-jelek itu, belajarlah sama Pak Haji. Pak Haji ada Pak Haji Kahak di belakang itu, paham dia. Wali karena kecantikannya. Kemudian yang terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walidiniha, karena agamanya. Kenapa karena agamanya? Kenapa bukan karena agama faktor pertama? Karena ini adalah kunci. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalau engkau menikahi wanita karena agamanya, farfas bizatid dini taribat yadaka. Kalau engkau menikahi wanita karena agamanya, kalau engkau menikahi laki-laki karena agamanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini ditafsirkan oleh tafsir hadis, farfas bizatid dini taribat yadaka, tangan kita itu dipenuhi dengan debu-debu keberkahan. Agadiaseng debu-debu keberkahan. Apa yang disebut dengan debu-debu keberkahan? Kata ulama, debu-debu keberkahan apabila melengket di tangan kita, kalau dipakai menjadi pedagang, pedagang jadi untung. Kalau dipakai menjadi petani, maka hasil pertaniannya berhasil. Itulah namanya debu-debu keberkahan dipenuhi tangan kita. Nah, orang motivator, debu keberkahan itu bertangan emas. Agi-agi napigo ia jaji, ia sinaka ia si mancaji. Apa yang dikerjakan itu yang membuahkan hasil. Itulah namanya debu-debu keberkahan. Mudah-mudahan kita memilih nanti jodoh kita bagi adik-adik yang belum menikah, gadis-gadis yang belum menikah, niatkan menikah karena Allah Subhanahu wa taala, karena nikah adalah ibadah yang terpanjang di dunia ini. Terakhir ingin saya sampaikan kepada kedua mempelai, seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua, seperti yang disampaikan oleh Bapak Dr. Andus Haji Sabarudin SMSI, bahwa kalau problematika muncul di keluarga, kata Rasulullah, hakaman min ahliha wa kahakaman min ahlihi. Angkat dua hakim dari keluarga perempuan, angkat keluarga hakim dari keluarga kita. Betuanna ada aja tapi cek di bapata, aja tapi cek di mata. Nasabak dari kokoki de mata mapiceng jakam mata panabaliaki. Siapa tahu langsung dijawab. Maka dah memang kan biasa jenayah rumah bene. Mapadi itu atita. Jadi jangan mengadu kepada mama dan bapak, tapi mengadulah sama mertua. Bilang macam mana tu Pak ini tak ero ikas masih mama nak noko tak kurus kele ya padahal mertua tak sampaikan mertua biar mamanya sampaikan aja mana noko kasma. Itu. Kemudian selanjutnya ada dua waktu tidak boleh mapangewang. Ini bahasa kado-kado. Dua tempat, dua waktu tidak boleh kita bertengkar. Yang pertama ketika maghrib sore hari, jangan bertengkar. Karena kalau bertengkar saat itu otomatis pada malamnya kamar terkunci, menyebabkan keturunan lambat. Yang kedua, di pagi hari, jangan bertengkar di pagi hari. Karena kalau bertengkar di pagi hari, sang istri mau pergi ke puskesmas, bisa jadi salah suntik anak orang di puskesmas. Begitu. Begitu juga perempuan, jangan ngomel-ngomel pagi hari. Karena kalau nanti dia pergi, ibaratnya loki matanggo ciri,
loka ke di dara loka maciri aku macaiki napal loka mendre di salepa doko ditaruh di pom sawi pada dempera tanggo ciri di pese ulu mapakure. Nah itu. Nah, kemudian untuk ibu-ibu yang sudah menikah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditafsirkan oleh para ulama bahwa perempuan yang mengajak suaminya berhubungan, lalu dia berhubungan kemudian suaminya menikmatinya, maka diberikan pahala seperti pahalanya orang umroh. Maka ibu-ibu jangan sampai menolak suami kalau dia meminta. Kalau capek beritahukan aja, silakan bang, buka sendiri, tutup sendiri. Kalau laki-laki jangan memaksakan kehendak. Pandai-pandailah mengkondisikan. Karena kalau sering-sering, apalagi kalau tengah malam dia minta atau jam 9 dia minta, bilang aku capek bang, tunggulah malam besok. Itu persoalan satu. Tidak bisa ditunggu malam besok. Harus malam itu juga selesai. Karena kalau tidak selesai malam itu bisa keluar pergi nonton artis. Tengok paha yang mulus-mulus. Itu pusing itu. Jadi jangan sampai ibu-ibu ingat itu, kalau bapak minta jangan ditolak. Secapek-capeknya ibu bilangkan saja, silakan buka sendiri, tutup sendiri. Demikian mungkin. Terakhir Pak. Saya sampaikan Pak Wali, mohon maaf SK belum sampai, minta sekaligus doa. Ini sudah baca doa. Sekali Pak Wali kami izin, ternyata saya sudah diamanahkan untuk menjadi penyuluh agama di Kuala Keritang, tapi SK belum dikeluarkan. Makanya pada kesempatan ini ingin saya sampaikan satu persoalan yang menimpa di Kuala Keritang, Kecamatan Keritang. Pernah saya roasting di Facebook bahwa di dalam Al-Quran dijelaskan tidak boleh menikahi seseorang yang bersaudara, adik beradik, kemudian dia masih hidup. Ini larangan Al-Quran. Illa ma qad salafa, kecuali yang telah lalu. Artinya yang telah lalu itu terjadi pada masa jahiliyah. Bituan na ada di nawadi di pamaru tawe makunrai, sementara tua mopi YCJ. Jadi kalau ada yang terjadi di Kecamatan Keritang, mohon salah satu diceraikan. Maka di ustaz hujilada kasih dua beneku ye. Larangan agama, selesaikan satu. Namunis pasti kampung metik si dia magaga. Kalau ada di sini, mudah-mudahan tidak ada terjadi di sini. Kalau ada mohon disampaikan. Kalau ada yang kurang jelas, silakan datang ke kantor KUA menanyakan persoalan ini. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala laka barakallahu laka wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hadijatal kubara wa aisyatar ridha. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka ditutupnya dengan doa tadi, rangkaian acara dari tuan rumah kita anggap selesai. Dan selanjutnya kepada seluruh keluarga besar dari kedua mempelai, kita akan memasuki sesi foto bersama. Dan 1, 2, 3. Bentar HP. Bentar HP 1, 2, 3. Maju ke depan. Iya. Ya, goyang Bu.
selaku Master of Ceremony di resepsi pernikahan Kasma AMD Cap dengan Hendra Supriyadi Espam, mengucapkan ribuan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan saya, baik dari tutur kata, bahasa yang tidak pada tempatnya, saya mohon dimaafkan. Dan selanjutnya ada pantun penutup. Batang selasih, batangnya gemat, daunnya tinggi melambai-lambai. Terima kasih, thank you very much. Sampai jumpa, see you and bye-bye. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma diriku yang ada di dalam hatimu. Ternyata abang selingkuh dengan janda sebelah rumahku. Katanya cuma diriku yang ada di dalam hatimu. Ternyata abang selingkuh dengan janda sebelah rumahku. Rumput tetangga memang lebih menggoda, terlihat lebih indah dari rumput kita. Rumput tetangga memang lebih menggoda, terlihat lebih indah dari rumput kita. Yang bersama di Jepang katanya cuma diriku yang ada di dalam hatimu. Ternyata abang selingkuh dengan janda sebelah rumahku. Rumput tetangga memang lebih menggoda, terlihat lebih indah dari rumput kita. Rumput tetangga memang lebih menggoda, terlihat lebih indah dari rumput kita. Rumput tetangga memang lebih menggoda, terlihat lebih indah dari rumput kita. Rumput tetangga memang lebih menggoda, terlihat lebih indah dari rumput kita. Kuenya boleh diangkat dulu, pisaunya kasih ke kedua mempelai. Oke, kita mulai. Angkat sedikit, angkat sedikit. Bukan kuenya, pisaunya. Kita hitung mundur. 3, 2, 1. Alhamdulillah. Sampaikan ke bawah, Wang. Tak sah. Ulang. Nah, sampai ke bawah. Potongkan kuenya 1/2 aja ya. Agak panjang. Hadap kiri kanan. Gerak.
Kita hitung mundur. 3, 2, 1. Alhamdulillah. Kalau sudah makan dikasih minum biar tidak keselak. Senyum sedikit Mbak, biar lebih senyum, biar lebih anggun. Rapat-rapat sedikit, tak apa-apa, sudah dekat-dekatan, udah halal. Sini dikit. Satu, 2, 3. Minum banyak-banyak. Jangan jauhan, sini, dekat sedikit, tak sampai. Maju sedikit Bang, maju lagi sedikit. Tak apa-apa lah, sedikit-sedikit. Udah bisa dimulai? Bisa? 3, 2, 1. Udah, alhamdulillah. Semoga jodoh ya.